Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang peran bakteri dalam bioremediasi. Berikut ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aditya Ramdhani, Arya Satya Pradaputra, Kamila Jayadi Wikinanti, Faris Septian Gunawan, Nala Triandra, dan Raffi Famati. Udah mulai. Pada saat pertama, kita akan membahas tentang latar belakang dan pendahuluan. Pencemaran logam berat saat ini menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang cukup serius pada agroekosistem. Salah satu logam berat yang banyak mendapatkan perhatian adalah kromium atau Cr. Logam ini banyak berasal dari aktivitas industri seperti industri tekstil, penyamaran kulit, elektroplating, serta limbah abu terbang atau flash ash hasil pembakaran batu bara. Ketika kromium terakumulasi di dalam tanah pertanian, logam ini dapat memberikan berbagai dampak negatif terhadap tanaman. Kromium dapat menghambat pertumbuhan tanaman, menurunkan kandungan klorofil, mengganggu proses fotosintesis, serta memicu terjadinya stres oksidatif akibat pembentukan reaktif oksigen spesies atau ROS. Selain berdampak pada tanaman, pencemaran logam berat juga dapat mengganggu aktivitas mikroorganisme tanah yang berperan penting dalam menjaga kesuburan tanah dan membantu pertumbuhan tanaman. Akibatnya, produktivitas lahan pertanian dapat mengalami penurunan. Masalah ini menjadi semakin penting karena kromium yang terserap oleh tanaman dapat terakumulasi pada jaringan tanaman dan berpotensi masuk ke dalam rantai makanan, sehingga dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia maupun lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan metode penanganan yang efektif dan ramah lingkungan. Salah satu pendekatan yang saat ini banyak dikembangkan oleh bioremediasi dan fitoremediasi menggunakan mikroorganisme toleran logam berat yang mampu mengurangi toksisitas kromium sekaligus membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman. Berikut adalah karakteristik bakteri Pseudomonas sp. Bakteri Pseudomonas sp merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang atau basil, bersifat aerob, motil karena memiliki flagella polar dan dikenal memiliki fleksibilitas metabolik yang sangat tinggi. Bakteri ini mampu menggunakan berbagai senyawa organik maupun anorganik sebagai sumber karbon dan energi, sehingga dapat bertahan pada lingkungan yang sangat beragam. Untuk habitat Pseudomonas sp, ia bersifat kosmopolitan karena hampir dapat ditemukan di semua lingkungan, yaitu habitat alaminya meliputi tanah pertanian dan tanah tercemar, rhizosfer atau daerah sekitar akar tanaman, perairan tawar dan laut, sedimen, air limbah industri, serta lingkungan yang terkontaminasi logam berat maupun hidrokarbon. Kemampuan adaptasi Pseudomonas sp tinggi, sehingga memungkinkan bakteri ini tetap tumbuh pada kondisi lingkungan ekstrim dan tercemar. Selanjutnya, beberapa alasan Pseudomonas sp dipilih sebagai agen bioremediasi, yaitu meliputi metabolisme yang sangat beragam, karena mampu mendegradasi berbagai polutan seperti hidrokarbon minyak bumi, pestisida, senyawa aromatik, zat pewarna, plastik, dan berbagai senyawa organik persisten lainnya. Kemudian, toleran terhadap kontaminan beracun. Pseudomonas sp memiliki banyak strain yang mampu bertahan pada lingkungan yang mengandung logam berat seperti kadmium, plumbum atau timbal, kromium, seng, dan merkuri. Lalu Pseudomonas sp mampu menghasilkan biosurfaktan yang dapat membantu meningkatkan kelarutan hidrokarbon sehingga polutan lebih mudah didegradasi. Selanjutnya, Pseudomonas sp mampu membentuk biofilm untuk meningkatkan kemampuan kolonisasi dan ketahanan bakteri terhadap kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Lalu yang terakhir, pertumbuhan Pseudomonas sp tergolong cepat dan mudah beradaptasi. Sifat ini membuat Pseudomonas efektif digunakan dalam teknologi bioaugmentasi pada tanah maupun perairan tercemar. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme bioremediasi oleh bakteri Pseudomonas. Secara fisiologis, mekanisme bioremediasi ini terbagi menjadi 3 proses utama. Yang pertama ada biosorpsi. Ini merupakan pengikatan logam berat di luar sel yang berlangsung secara pasif dan sangat cepat tanpa memerlukan hidrolisis ATP. Kation logam langsung ditangkap oleh lipopolisakarida dan matriks eksopolisakarida pada membran luar bakteri. Interaksi ini dapat terjadi karena permukaan sel tersebut kaya akan gugus fungsional bermuatan negatif, seperti gugus karboksil, hidroksil, dan amina. Proses kedua yaitu biotransformasi dan presipitasi. Pada tahap ini, bakteri secara aktif menurunkan tingkat toksisitas melalui reaksi redoks dengan memanfaatkan enzim kromet reduktase. Bakteri Pseudomonas mampu mereduksi logam beracun dengan mobilitas tinggi menjadi bentuk presipitat atau endapan. Hasil akhir ini tidak larut air sehingga ketersediaan hayati menurun drastis. Selanjutnya, pada proses ketiga, yaitu bioakumulasi. Ion logam yang berhasil masuk ke dalam sitoplasma melalui transport aktif akan diikat oleh protein pengikat logam. Pengikatan ini krusial untuk mencegah logam memicu reaktif oksigen spesies yang dapat mendenaturasi molekul esensial sel. Sebagai pertahanan terakhir untuk menjaga homeostasis, bakteri meregulasi pompa efflux pada membran plasma untuk membuang kembali kelebihan ion logam secara aktif keluar sel.
Oke, baik pada skala in situ, proses bioremediasi dilakukan langsung di lokasi yang tercemar tanpa memindahkan tanah atau media yang terkontaminasi tersebut. Pada metode ini juga Pseudomonas aeruginosa diinokulasikan ke area tercemar melalui beberapa benih atau bibit tanaman yang telah diberikan suspensi bakteri sebelumnya. Lalu kemudian benih ini direndam dalam suspensi bakteri dengan kepadatan sekitar 10/8 CFU per mili sebelum ditanam. Sedangkan bibit tanaman dapat dicelupkan ke dalam suspensi bakteri sekitar 10/8 sampai 10/9 CFU per mili sebelum dipindahkan ke lahan yang tercemar. Cara ini juga memungkinkan bakteri mengkolonisasi daerah geosfer atau wilayah sekitar akar tanaman secara langsung. Mekanisme bioremediasinya terjadi melalui beberapa proses. Pertama, Pseudomonas aeruginosa mampu mereduksi kromium heksavalen atau kromium 4 menjadi kromium 3 yang lebih stabil dan memiliki tingkat toksisitas lebih rendah. Kedua, bakteri menghasilkan senyawa pemacu pertumbuhan tanaman seperti IAA dan membantu pelarutan fosfat sehingga tanaman lebih toleran terhadap cekaman logam berat. Selain itu, bakteri juga menghasilkan ekspol polisakarida atau FS dan siderofor yang dapat mengikat ion kromium di sekitar akar dan akibatnya mobilitas logam berat berkurang sehingga penyerapan kromium oleh tanaman menjadi lebih rendah dan efektivitas fitoremediasi ini juga akan meningkat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai data penurunan konsentrasi kromium. Baik, kita mulai dari data penurunan konsentrasi kromium itu sendiri. Ada 2 studi yang kita bahas di sini. Studi pertama dari Kumar dan kawan-kawan tahun 2023 halaman 198 menggunakan bakteri Pseudomonas aeruginosa strain R32 yang diujikan pada tanaman Vigna mungo atau kacang hitam. Hasilnya cukup mengesankan. Pada konsentrasi 100 mikrogram per mililiter, kromium 6 berhasil tereduksi 100% hanya dalam 24 jam. Bahkan pada konsentrasi yang 5 kali lebih tinggi yaitu 500 mikrogram per mililiter, bakteri ini tetap mampu mereduksi 100% kromium 6 hanya butuh waktu lebih lama sekitar 72 jam. Tanpa bantuan bakteri, tanaman mulai kewalahan. Tolerance index akarnya turun dari 56% di dosis rendah sampai hanya 29% di dosis tinggi, yang artinya akar hanya mampu tumbuh sepertiga dari normalnya. Studi kedua dari Muzami et al, mereka mengkombinasikan bakteri PGPR dengan IAA pada tanaman terong. Kombinasi PGPR dan IAA secara konsisten memberikan hasil terbaik di semua bagian tanaman. Yang paling menonjol adalah di buah. Kromium turun 75% dibanding kontrol dan yang terkontaminasi. Dan secara keseluruhan, efisiensi imobilisasi kromium di dalam tanah mencapai 72% dengan kombinasi ini. Sekarang kita akan membahas mengenai dampak terhadap kualitas tanaman. Sekarang penurunan kromiumnya sudah kita lihat, tapi yang tidak kalah penting adalah apa dampaknya terhadap tanaman itu sendiri. Apakah tanamannya bisa pulih atau tidak bisa pulih. Di studi pertama, benih Vigna mungo yang diinokulasi dengan R32 menunjukkan pemulihan yang signifikan. Panjang akarnya meningkat sebesar 127% pada dosis 100 mikrogram per mililiter dan bahkan 133% pada dosis 500 mikrogram per mililiter dibanding tanaman yang tidak diinokulasi di kondisi yang sama. Jadi, bukan hanya bertahan, tanamannya benar-benar tumbuh lebih baik. Di studi kedua, dampaknya bahkan lebih luas karena mereka mengukur lebih banyak parameter fisiologi. Tinggi tanamannya naik sebesar 174%, bobot buah segar naik sebesar 89%. Yang menarik adalah pemulihan klorofil, di mana klorofil A naik sebesar 392% dan klorofil B naik sebesar 293%. Ini penting karena klorofil adalah indikator langsung kemampuan tanaman berfotosintesis dan kromium dikenal merusak pigmen ini. Laju fotosintesis juga naik sebesar 120%, efisiensi penggunaan air naik sebesar 193%, dan sistem antioksidan tanaman juga menguat. Enzim CAT naik juga sebesar 112%, SOD naik sebesar 35%, yang berarti tanaman jauh lebih mampu melawan stres oksidatif akibat logam berat. Sebagai kesimpulan, pemanfaatan Pseudomonas aeruginosa R32 memberikan keberhasilan komprehensif dalam menetralkan kromium heksavalen, terutama melalui aplikasi sinergis bersama dengan fitohormon indol 3-asetik asid atau IAA. Isolat ini secara efektif mampu mereduksi 100% toksisitas kromium pada konsentrasi 100 mikrogram per mililiter hanya dalam waktu 24 jam. Sinergisme dari metode fitostabilisasi ini sukses menekan mobilitas logam berat dengan tingkat efisiensi imobilisasi mencapai 72%, yang secara langsung memblokir translokasi kromium hingga menurunkan tingkat akumulasinya pada organ buah sebesar 75% serta memulihkan laju fotosintesis tanaman hingga 120%, menjadikannya solusi esensial bagi jaminan keamanan rantai pangan. Namun, dalam implementasinya, kita dihadapkan pada tantangan krusial, yaitu sensitivitas genetik bakteri terhadap cekaman subletal.
tekanan toksik dari logam berat terbukti dapat menekan ekspresi gen penyandi sifat pemacu pertumbuhan hingga 50%, yang berisiko mereduksi efikasi biofertilizer saat diaplikasikan di lahan industri. Di samping itu, kalibrasi fitohormon sangat bersifat concentration dependent. Formulasi tersebut harus dikalkulasi secara presisi agar proliferasi seluler terstimulasi dengan optimal tanpa mendisrupsi keseimbangan hormon endogen alami tanaman. Dan sebagai prospek ke depan, prioritas saintifik kita adalah merealisasikan transisi dari pengujian skala rumah kaca menuju validasi agroekosistem skala yang luas, khususnya di lahan pertanian periurban. Uji lapangan ini sangat fundamental guna mengevaluasi ketangguhan inokulan mikrobiologis terhadap fluktuasi abiotik di lingkungan terbuka. Selanjutnya, desain formulasi ini mutlak disempurnakan lebih lanjut untuk memitigasi spektrum multikontaminan yang majemuk demi menjamin ketahanan rantai pasok pangan yang benar-benar berkelanjutan dan terbebas sepenuhnya dari ancaman bioakumulasi logam berat. Berikut daftar acuan yang kami pakai. Sekian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.